Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan tugas akhir mata kuliah Basis Data 1 untuk kelas 04 PS3 dan 11 PS3. Dalam pengerjaan tugas akhir ini, ada beberapa ketentuan yang wajib kalian penuhi. Yang pertama, tugas dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok beranggotakan 6 orang. Tugas dikumpulkan dalam bentuk laporan yang diketik ya. Kemudian tugas dikumpulkan di e-learning paling lambat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 jam 14.00. Oke, seperti yang telah saya sampaikan di kelas pada pertemuan terakhir kemarin, bahwa soal tugas akhir basis data ini sama dengan soal UAS ya. Jadi soalnya apa? Di bawah ini adalah contoh kartu rekam medis hasil berobat pasien pada klinik sehat Siska. Berdasarkan informasi yang ada pada lembar tersebut, lembar ada pada slide berikutnya ya. Silakan Anda buat yang pertama, normalisasi bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Atau 1NF, 2NF, dan 3NF. Masing-masing kalian gambarkan. Ini poinnya 50. Soal yang kedua, berdasarkan hasil normalisasi bentuk ketiga atau 3NF yang telah kalian dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah kalian gambarkan IRD-nya. Nah, ini adalah bentuk kartu rekam medis pasien rawat jalan ya pada klinik Siska. Nah, kartu ini memuat beberapa informasi yang sangat penting yang bisa kalian jadikan nantinya adalah sebuah entitas ataupun atribut. Nah, mulai dari pembuatan bentuk normalisasi hingga pembuatan IRD-nya. Seperti yang kita lihat, pada kop di atas ini, ya, ini memuat informasi tentang klinik ya, mulai dari alamat hingga beberapa kontak yang bisa kalian hubungi. Kemudian di sini ada judulnya, rekam medis pasien rawat jalan. Nah, informasi yang pertama ada nomor periksa, yaitu 12055, kemudian tanggal 15 Februari 2025, lalu ID dokternya D004, nama dokternya Dr. Surya Budiman, SPD ya, spesialisnya penyakit dalam. Kemudian ada informasi samping sini, ada ID pasien D0052, nama Nagita Intensari, alamat Kota Baru, Jambi, umur 35 tahun, nomor HP 0812 7174 3749. Nah, di bawahnya ada keluhan. Keluhannya apa? Keluhannya adalah sakit perut sebelah kanan atas, kemudian demam tinggi disertai dengan mual. Nah, untuk diagnosa sementaranya adalah kolestesis atau batu empedu. Nah, informasi selanjutnya adalah ID resep. ID resepnya adalah RSP551. Kemudian dilanjutkan dengan ID obat. ID obatnya ini ada 4 ya. Nah, ID obatnya ada OB007. Nama obatnya adalah ursodeoxyxolik ya, 250 mg. Dosisnya 2 kali 1, harganya 150.000. Kemudian ada OB005, paracetamol 500 mg, dosisnya 3 kali 1, harganya 10.000. Lalu ada OB009, ini ada amoxicillin ya, 500 mg, dosisnya 1 kali 1, harganya 20.000. Lalu yang terakhir ada OB013, ada Omerazole ya, 100 mg, dosisnya 2 kali 1, harganya 20.000. Jadi total harganya adalah 200.000 gitu. Nah, dari informasi ini kita dapat pilah. Nih saya kasih gambaran apa sih yang bisa dijadikan entitas atau judul tabel biar kalian ada gambaran ya.
Yang pertama nomor periksa tanggal. Nah, ini bisa dijadikan sebuah entitas. Entitasnya apa? Entitasnya bisa entitas periksa atau rekam medis. Kemudian ada dokter, nama dokter, spesialis. Berarti ini bisa dijadikan sebuah entitas, yaitu entitasnya dokter, di mana atributnya ini. Kemudian ada pasien. Nah, pasien ini entitas yang ketiga ya. Nah, di sini ada ID pasien, nama, alamat, umur, nomor HP, ini termasuk kepada entitas pasien. Lalu, jadi kita lanjutkan untuk keluhan dan diagnosa, ini ID resep ya, ini bisa masuk ke entitas periksa. Lalu, ID obat, nama obat, dosis, harga, ini bisa kita jadikan satu entitas, yaitu entitasnya adalah obat. Oke? Nah, berdasarkan gambar kartu rekam medis pasien rawat jalan yang kita lihat tadi, nah ini ada beberapa informasi yang bisa dijadikan entitas ya, bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah dokter, pasien, periksa atau rekam medis, dan yang terakhir itu adalah obat. Ada 4 ya. Nah, kalau sudah tahu ada 4 nih entitasnya, maka bolehlah kita jawab soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi apa? Kita harus membuat bentuk normalisasi bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Untuk normalisasi bentuk pertama, kalian harus gambarkan tabel dalam bentuk tabel universal. Artinya semua informasi yang ada di dalam kartu berobat tadi kalian jadikan satu tabel. Itu namanya tabel universal. Nah, angka kedua, kalian pecah lagi tabel universal tadi, nah menjadi 4 tabel ini. Nah, jadilah itu normalisasi bentuk kedua. Lalu, normalisasi bentuk ketiga, kalian relasikan. Jadi, kalian tentukan nih yang mana primary key-nya, mana foreign key-nya, kalian relasikan tabel tersebut. Nah, jadilah normalisasi bentuk ketiga. Itu sudah 50 poinnya. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 dari hasil normalisasi bentuk ketiga yang kita dapatkan tadi, kita buat IRD-nya. IRD-nya gampang, tinggal membuat ya dalam bentuk simbol-simbol IRD. Lalu kalian tuliskan kardinalitasnya. Oke? Rasa cukup ya untuk penjelasan mengenai tugas akhir untuk basis data. Jika ada pertanyaan, boleh kalian komen ataupun WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.